Ini adalah cara menyapa yang benar. Ayahnya meminta putrinya berkenalan dengan tamu. Dia malah melepaskan jaketnya. Melihat tubuh yang seksi, dua tamu ini langsung terpesona. Dan yang paling mengejutkan, seketika mata pria gemuk ini langsung menyala, tidak sabar untuk menjulurkan mulutnya. Tetapi gadis ini hanya berjabat tangan dengannya. Perasaan ini lebih nyaman dibandingkan lupa membawa tisu ke toilet. Gadis ini membuat ayahnya yang kaya tercengang. Tapi mimpi buruknya baru saja dimulai. Ketika malam hari, Mary datang ke market. Melihat produk favoritnya ada di mana-mana. Dia memasukkan ke dalam bajunya. Jika tidak dia akan langsung memakainya. Seorang gadis cantik dan kaya, berubah menjadi seorang pencuri. Mary berencana menyelinap keluar ketika supermarket ditutup. Dia lihat ini masih pagi. Dia pun bersembunyi dan tidur. Akhirnya dia ketiduran. Lampu ditutup dan pintu market telah dikunci. Kemudian beberapa jam kemudian, lampu supermarket menyala lagi. Seorang pria tiba-tiba muncul dari gudang. Dia pembersih malam di supermarket bernama Jack. Jack seorang pria tidak berguna. Di umurnya yang 20 tahun dia masih suka menonton kartun. Ayah menempatkan dia bekerja di supermarket. Tapi bagaimana manusia seperti dia bisa bekerja dengan baik? Setiap hari selama jam ini dia bebas melakukan apapun. Makan apapun yang dia inginkan. Menganggap market seperti rumahnya. Lalu memakai sepatu roda. Sambil menari balet sendirian. Saat itu juga Jack seperti melihat seorang gadis. Dia pikir itu hanya ilusinya, tidak memperdulikannya. Akibatnya ketika berjalan kembali, Mary tiba-tiba muncul di depannya. Seketika membuat kekacauan di tempat itu. Keduanya sudah kenal sejak lama. Mereka adalah teman sekelas di sekolah menengah. Mary adalah dewi yang dikagumi semua anak laki-laki. Jack tidak menyangka Mary ada di depannya saat ini. Tentu saja dia harus memperlihatkan kehebatannya. Jack mengambil beberapa makanan, dan mentraktir Mary. Kemudian keduanya segera menjadi akrab. Mary mulai menceritakan masalahnya. Ternyata Mary yang terlahir dari keluarga kaya, selalu dididik ayahnya dengan keras. Itu membuat hatinya memberontak. Dia merasa ayahnya merampas kebebasannya. Jadi dia menggunakan cara ini membalas ayahnya. Jack merasa apa yang dilakukan Mary keterlaluan. Dia tidak mengerti kerja keras para pekerja. Setiap hari kelaparan dan menunggu mati. Apakah itu kebebasan? Akhirnya keduanya bertengkar karena beda pendapat. Tapi pintu supermarket telah dikunci oleh bos. Dan mereka harus menunggu sampai besok. Malam yang panjang membuat Mary tidak tahan. Dia meminta maaf kepada Jack. Kemudian entah kelebihan apa yang dia lihat dari Jack. Dia mengeluarkan $5 juta. Meminta Jack menemaninya hingga mati. Mary sudah memberikan uang padanya. Jadi apa yang dia pikirkan lagi? Jack pun menyetujuinya. Dengan begini mereka pun menari bersama. Mereka melewati malam yang tidak terlupakan. Dan saat itu juga, seorang inspektur polisi tiba-tiba datang ke pintu. Ternyata ayah Mary mencari putrinya. Dia membawa polisi mencarinya kemana-mana. Polisi bertanya padanya apakah dia pernah melihat Mary. Jack berbohong berkata dia terus bekerja dan tidak memperhatikannya. Polisi meragukannya. Dia melihat sepatu yang dipakai Jack, membuat polisi ini merasa aneh. Polisi meminta Jack membuka pintu. Jack lalu menjelaskan, pintu telah terkunci dari luar, dan dia tidak memiliki kuncinya. Setelah polisi memeriksa pintu itu, dia kemudian membawa ayah Mary pergi. Saat ini, mereka tidak tahu, percakapan ini telah dengar oleh dua perampok. Setelah polisi itu pergi, Jack mengajak Mary bermain sepatu roda. Saat ini Jack hanyut dalam dunia berdua. Dan dia tidak memperhatikan. Ada dua perampok yang masuk. Mereka mengarahkan pistolnya. Mereka ingin merampok dan membunuh mereka. Tanpa diduga, Jack dan Mary membuat mereka terjatuh dan pingsan. Melihat kedua perampok belum sadar, keduanya dengan cepat bersembunyi di ruang ganti. Tapi ini jelas tidak berhasil. Dengan cepat mereka tertangkap. Perampok kesal dan marah. Bersiap akan menembak mereka. Melihat kesempatan bisnisnya dengan Mary akan berakhir, dia memutuskan mengelabuhi mereka. Memberitahu kedua pria itu dengan serius. Dia sedang berbisnis senjata di sini. 10 menit lagi akan ada dua mafia yang bertarung di sini. Dua pencuri bodoh meragukan. Saat itu juga Jack mengambil kesempatan. Mengambil walkie-talkie dan keluarkan berbagai suara. Membuat sebuah drama.
Dua idiot benar-benar tertipu. Mereka dengan patuh menyerahkan senjata ke Jack. Tapi di saat itu juga, mereka tiba-tiba tersenyum. Di dalam senjata itu tidak ada pelurunya. Mereka kemudian bangkit dan mendekati Jack. Seketika membuat Jack takut. Dengan bodohnya mengembalikan senjata itu. Dengan begini mereka berdua sandera kembali. Tapi Mary yang pintar tidak duduk diam saja. Dia merayu penjahat ini dengan kecantikannya. Mary mencoba menggodanya. Penjahat yang bodoh ternyata terpancing. Dia berjalan mendekati Mary. Mary mengatakan padanya, tidak ada gunanya dia membunuh. Lebih baik mereka merampok bersama. Dan dia akan ikut bersamanya. Rekannya ingin menghentikannya. Tapi penjahat ini sudah tergoda. Dia bahkan lupa dengan perkataan ibunya. Wanita cantik itu sangat berbahaya. Segera dua pencuri bodoh itu menggeledah mall. Bersiaplah keluar melalui pintu belakang. Kali ini Jack benar-benar panik. Jika Mary pergi begitu saja, maka putri kaya ini bisa menjadi seorang perampok. Dia tidak ingin melihat masa depan Mary rusak. Jack lalu bergegas menghentikannya. Namun tidak disangka, Mary tidak peduli. Memintanya jangan ikut campur. Dengan begini dia melihat Mary keluar dari mall ini. Tapi Mary yang cerdas sebenarnya sudah memiliki rencana. Ketika dua perampok sedang memasukkan barang, Mary diam-diam membawa pergi mobilnya, meninggalkan mereka berdua di sana. Dua pria bodoh ini akhirnya sadar mereka tertipu. Mereka marah dan menembak. Di saat bersamaan, Jack mengetahui situasi ini. Dia dengan cepat mengambil senapan di toko, memutuskan akan menghadapi dua perampok itu. Ketika penjahat ini kembali, Jack menggunakan radio, menarik perhatian mereka, kemudian menembak sebanyak 2 kali, membuat dua penjahat bodoh itu ketakutan. Keesokannya ketika polisi tiba, mereka telah diikat seperti ini, dan Mary yang pergi akhirnya kembali. Setelah melewati malam itu bersama, dia sudah menyukai Jack. Sebuah kecelakaan yang tidak diduga, membuat seorang pria single tidak berguna, berubah menjadi menantu yang kaya raya. Hanya saja keberuntungan seperti ini, bisa bertahan sampai